Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai keluarga sebagai eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Keluarga adalah inisiatif dan rancangan Allah untuk mewujudkan rencananya. Keluarga dan gereja secara organisatoris tidak bisa dipisahkan karena keluarga sendiri pada hakikatnya adalah gereja. Keluarga bisa dikatakan sebagai gereja mini. Gereja sebagai organisatoris tidak akan terwujud tanpa kehadiran keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah perkembangan mengenai eklesia, yaitu mengenai tumbuhnya benih iman di dalam gereja rumah tangga, di mana gereja ini mestinya memberikan bekal iman yang mendalam bagi anggotanya, khususnya adalah anak-anak melalui peran keluarga, yang mana akhirnya iman dan bertumbuh di dalam persekutuan kasih seperti di dalam gereja itu sendiri. Nah, di sini ya, dalam keluarga anak-anak pertama kali mengenal nilai-nilai kekristenan yang menjadi dasar untuk membangun gereja secara universal. Namun banyak keluarga Kristen dewasa ini tidak menyadari peran yang besar ini. Justru banyak keluarga tidak menjadi gereja kecil, tapi menjadi neraka kecil dalam gereja dan dunia. Ya, jadi mestinya secara mendasar anak-anak itu sudah ditekankan dan diajarkan mengenai iman dan nilai-nilai kekristenan. Ya, biasanya itu kita kenal dengan melalui sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ya, keluarga-keluarga yang diharapkan menjadi seperti surga dan gereja mini tadi, justru yang terjadi adalah neraka kecil. KDRT ada di mana-mana, dan ketika KDRT ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan, efeknya adalah kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga menjadi anak yang full problem ya, jadi mengenal obat-obatan, narkoba, free sex dan sebagainya. Jadi pertumbuhan anak-anak menjadi terhambat. Orang tua memiliki peran yang sangat besar. Ya, bagaimana orang tua bisa menanamkan nilai-nilai yang baik jikalau mereka sendiri tidak bertumbuh secara kerohanian ya. Ya, kemudian neraka kecil di sini artinya gereja tidak menjadi tempat bertumbuhnya iman, tapi tumbuhnya kebencian, iri hati, persaingan, curiga dan lain-lainnya. Jadi di sini menjadi kehancuran sebuah keluarga, keluarga yang putus asa, depresi, stres dan seterusnya. Nah, di sini keluarga adalah eklesia domestika, yaitu gereja rumah tangga, di mana keluarga sebagai gereja adalah tempat Yesus Kristus hidup dan berkarya untuk keselamatan manusia dan berkembangnya kerajaan Allah. Jadi dimulai dengan kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, di dalam setiap keluarga. Sehingga pada akhirnya keluarga mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan anggota keluarga dan pada akhirnya kepada sesama. Ini nanti bisa dibaca dari 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, gereja juga adalah tubuh Kristus, artinya setiap keluarga diharapkan menjadi tempat yang baik dalam setiap orang untuk mengalami kehangatan dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi setia menghormati dalam keluarga Kristen, seperti Tuhan Yesus menjadi teladan. Jadi setiap keluarga yang merupakan anggota tubuh Yesus Kristus dipanggil untuk menyatakan kasih Allah dalam kehidupan keluarga ataupun di luar keluarga. Nah, nanti kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Ia telah memilih kita dalam Al-Masih sebelum dunia ini dijadikan supaya kita suci dan tak bercacat di hadapannya. Jadi keluarga yang ada ini sudah dirancang dan dipilih Allah supaya tetap kudus dan tak bercacat, sehingga bisa menjadi saksi bagi yang lainnya. Ya, kita melihat konteks Alkitabnya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kita akan bersama-sama melihat bahwa tugas dan peran gereja adalah ada keluarga yang melayani, yang bersekutu dan bersaksi. Ayat-ayatnya sudah ada, saya berikan di sana. Ya, dari Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, akan menjadikan kita keluarga yang melayani. Dan kemudian keluarga yang bersekutu, kita melihat dari Timotius bahwa penerapannya adalah latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi persekutuan yang ada di dalam keluarga ini melatih kita untuk beribadah, memahami dan mengimani seluruh janji Tuhan yang ada. Nah, keluarga yang bersekutu tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, inilah pentingnya mesbah keluarga, ya. Jadi Tuhan melihat keberadaannya sehingga janjinya di sini luar biasa. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, ya. Oke. Yang berikutnya, dari sini kita melihat bahwa ada keluarga Imam Eli, tetapi keluarga ini merupakan keluarga yang tidak bisa diteladani karena pada akhirnya kalau kita membaca bahwa keluarga ini adalah menjadi keluarga yang dihukum oleh Tuhan karena pelanggaran-pelanggarannya. Ya, kita bisa lihat dari ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi dua orang muda yang dimaksud adalah anak Imam Eli. Jadi ketika orang tua itu beribadah dan menjadi takut akan Tuhan, kadangkala di sini tantangannya justru adalah anak-anaknya. Ya, ini adalah kegagalan dari seorang tua untuk membina anak-anaknya takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjadi murka. Jadi di sini ayat 22-nya, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Anak-anak Eli ini sangat jahat, ya. Jadi Eli sendiri tidak mampu mendidik anaknya. Ini ya, tragis, ya. Jadi disinilah Allah yang mengadili. Kita melihat di ayat yang ke-25, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Pada akhirnya memang kedua anak itu mati, ya, karena hukuman dari Allah. Tetapi kita lihat dari perjanjian yang baru, yaitu 1 Timotius, di sini kita melihat bahwa Timotius dibesarkan oleh keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu ibu dan neneknya, ya. Oke, nanti kalian sudah bisa membaca. Jadi kita melihat bahwa ada dua contoh keluarga yang memberi keteladanan yang baik, tetapi ada keluarga yang buruk di dalam kegiatannya sehingga menjadi contoh juga sebenarnya bagi kita untuk tidak mengikuti keburukannya. Nah, sekarang bagaimana dengan keluargamu? Apakah Yesus hadir di dalam keluargamu? Bagaimana dengan mesbah keluarganya, pembacaan Alkitabnya, ketekunannya membaca kitab suci? Bagaimana dengan kehidupan doanya?
Nah, kiranya firman Tuhan yang cukup singkat ini boleh membawa kita merenung kembali akan keluarga kita, kembali bahwa keluarga kita